Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. What's your name? Paddy Finland. Okay, do you have a fight nickname? My coach calls me Paddy the Paddy Finland. Paddy the Paddy. Buckle up, boys. Paddy the Paddy is ready to go. The fans Check the mic and make sure it sound right, boys. Selamat datang kembali di MMA Story. Di video kali ini kita akan membahas perkembangan luar biasa dari seorang bintang yang dulunya banyak diremehkan, Paddy the Baddy Pimblett, yang baru saja mencetak kemenangan terbesar dalam karirnya dan mengalahkan mantan penantang gelar dan juara Bellator Michael Chandler. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan biasa, ini adalah momen yang mengubah arah karir Paddy Pimblett selamanya. Satu turning point yang mengawali perjalanannya di jajaran elit tertinggi divisi lightweight. Mari kita bahas lagi pertarungan dan analisis teknisnya saat menghabisi Chandler, serta respon dunia MMA, dan yang paling penting, apa yang menanti Paddy selanjutnya di level top 5 lightweight UFC. Simak sampai habis. Banyak yang menganggap ini adalah ujian berat bagi Paddy. Chandler dengan latar belakang gulat yang kuat dan gaya bertarung agresif dianggap sebagai batu loncatan yang terlalu tinggi untuk Paddy Pimblett. Namun ternyata tak disangka ia melibas Chandler tanpa tergores sedikit pun. Di ronde pertama, Chandler seperti biasa membuka dengan tekanan tinggi, tapi Paddy tampil sabar, tidak terprovokasi oleh gaya all-in khas Chandler. Ia dapat menggunakan footwork dan jabnya dengan cerdas. Di ronde kedua, Paddy mulai membuka serangan balik, kombinasi cepat dan beberapa takedown defense yang solid, dan mengejutkan Chandler dengan mendominasinya di ground hingga nyaris menguncinya. Di ronde ketiga jadi penentunya. Paddy menemukan ritmenya. Ia menghancurkan Chandler dengan flying knee powerful yang seketika merobek wajah Chandler. Ia terus memburunya, men-takedown dan menghabisinya dengan ground and pound. Paddy memang merencanakan semuanya. Ia melihat pertarungan Chandler melawan Oliveira, di mana raja kuncian sekelas Oliveira pun sulit mengunci leher beton Chandler. Untuk itu, Paddy memutuskan menghabisi Chandler dengan ground and pound. Karena jika Paddy memaksakan mengunci Chandler, kemungkinan besar akan sulit dan hanya buang tenaga dan waktu saja. Yang membuat kemenangannya ini istimewa bukan cuma hasilnya, tapi caranya. Paddy selama ini dikenal lebih sebagai entertainer dan grappler flashy yang serampangan, tapi di sini dia tampil matang. Paddy sama sekali nggak overcommit. Ia hormati power Chandler, tapi ia tetap percaya diri dengan strikingnya. Defense-nya jauh lebih baik dibanding saat melawan Jared Gordon. Banyak improvement dari semua sisi, terutama stamina dan fight IQ-nya. Bahkan ground game-nya terlihat jauh lebih teknikal. Ini menunjukkan kalau Paddy bukan lagi sekedar bintang hype yang hanya mengandalkan personalitas, tapi ia juga ternyata punya kualitas. Check the mic and make sure it sound right, boys. Persembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem, dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah, dipadukan desain eksklusif anti-mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Setelah pertarungan, dunia MMA meledak. Banyak analis memujinya seperti Daniel Cormier, Demetrius Johnson, Chael Sonnen, Bisping, dan lain-lain. Bahkan Dana White pun memuji perkembangan Paddy. Hampir semua media pun memujinya. Tapi tentu saja haters tetap ada. Ada yang bilang Chandler sudah lewat masa emasnya dan Paddy menang karena timing yang tepat. Tapi walau bagaimanapun, ini kemenangan atas nama yang besar.
dan itu sangat penting bagi karir siapapun. Dengan kemenangan ini, peringkat Paddy masuk ke jajaran 10 besar lightweight UFC. Ia naik 4 peringkat ke ranking 8 lightweight. Tapi hampir dipastikan ia akan melawan top 5 contender selanjutnya. Ada nama-nama yang ia sebutkan: Arman Tsarukyan, Justin Gaethje, Dustin Poirier, dan Charles Oliveira. Belakangan ia juga menyebutkan Ilia Topuria sebagai salah satu petarung yang ingin ia lawan. Paddy mengaku lupa menyebut Ilia karena begitu tak relevannya ia di divisi lightweight. Lalu siapa lawan selanjutnya? Arman Tsarukyan bisa jadi ujian teknis yang terberat, terutama dari sisi grappling dan pressure, tapi Paddy sepertinya lebih condong ke nama lainnya. Melihat peluang terbesarnya untuk menang, kemungkinan besar Justin Gaethje atau Dustin Poirier akan jadi target selanjutnya. Mereka akan jadi ujian striking, durability, dan ketangguhan mentalnya. Namun jika ia ingin langsung menunjukkan kehebatannya, maka melawan Oliveira atau Arman adalah pilihan terbaik sekaligus terberat. Karena keduanya jauh lebih teknikal di ground, level mereka di ground sudah sangat teruji dan terbukti. Karena itu bukan pilihan cerdas melawan mereka di awal-awal ia memasuki top 5. Resikonya terlalu besar. Paddy lebih baik melawan top striker bernama besar yang tidak terlalu hebat di ground, seperti Poirier, Gaethje, Dan Hooker, atau bahkan Topuria yang berpotensi akan menjadi pertarungan besar dengan cuan besar untuknya. Dan rasanya UFC pun akan mulai merawat Paddy sebagai superstar baru. Apalagi superstar terbesar mereka saat ini, Alex Pereira, sudah mulai meredup setelah kalah dari Ankalaev. UFC sepertinya akan mempertemukan Paddy dengan lawan-lawan yang kemungkinan besar bisa ia kalahkan namun masih memiliki nama yang besar, agar hype kebintangan Paddy semakin bersinar. Ini adalah babak baru dalam perjalanan Paddy Pimblett. Dari bintang penghibur layaknya badut menjadi penantang serius di kelas lightweight. Menangannya atas Michael Chandler bukan akhir, tapi awal dari perjalanannya ke puncak. Semua orang tak bisa lagi mengabaikan nama Paddy the Baddy Pimblett dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Gue Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story.